Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, anak soleh dan solehanya Ustazah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, anak soleh dan solehaku, alhamdulillah di pagi hari yang sangat cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dapat bertemu kembali dalam pembelajaran online. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada kalanya, ada baiknya kita menyambut pagi ini dengan penuh semangat dan penuh keceriaan, ya. Ustazah punya satu lagi permainan. Permainannya sangat gampang dan anak saudara-saudaraku pasti bisa menghafalnya atau mengikutinya. Oke, kita mulai ya, anak saudara soleha. Satu jari tanganku, satu jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan menara tinggi. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan rumah yang megah. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan masjid yang megah. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan salaman. Bagaimana anak saudara soleha? Apa sudah diingat dan dihafal? Oke, kita ulang sekali lagi ya. Diperhatikan baik-baik. Ikuti Ustazah. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan menara tinggi. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan rumah yang besar. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan masjid yang megah. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku jadikan salaman. Oke. Ya. Alhamdulillah, semoga dengan permainan yang Ustazah berikan pada pagi hari ini itu membuat anandaku semuanya tambah bersemangat dalam menerima pelajaran dari Ustazah. Oke, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, siapkan alat-alat belajarnya seperti pulpen, buku ya, buku tema 2 ya. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini kita semua dapat memahami dan mengingatnya dengan baik. Oke, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman
warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama sudah berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semua. Oke, anandaku semuanya yang Ustazah cintai dan Ustazah sayangi. Oke, kita lanjut materi kita. Buka bukunya, tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, fokus pelajaran IPS. Apa itu IPS? Ilmu pengetahuan sosial. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui penjelasan guru, siswa dapat mengelompokkan sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dengan sistematis. Oke, selanjutnya. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah sumber daya alam. Apa sih itu sumber daya alam? Anandaku semuanya. Oke, mari kita lanjut. Sebelum kita tahu apa itu sumber daya alam, ya, Ustazah ingin memberikan sedikit penjelasan tentang sumber daya alam. Di Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam banyak macamnya, misalnya tanah, air, perairan, tumbuhan, hewan, dan barang tambang. Perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan sumber daya alam. Kita lanjut. Nah, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi diingat sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam juga dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan dan manusia untuk memperbaiki kesejahteraannya. Oke, sumber daya alam terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan terus-menerus. Karena sumber daya alam ini dapat didaur ulang dan dapat tumbuh. Jadi anusa dan soleha, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini tuh walaupun digunakan terus-menerus dia akan tetap ada dan tidak pernah habis. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika digunakan berulang-ulang. Karena sumber daya alam ini terbatas dan tidak bisa diperbanyak atau dikembang biakkan. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini, anak saudara dan saudaraku, dia sumber daya alam yang dapat habis ya, walaupun digunakan berulang-ulang karena dia jumlahnya terbatas. Jadi
antara sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu mempunyai perbedaan. Oke. Selanjutnya, anandaku semuanya, ya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ayo, apa? Perhatikan gambar tersebut, yaitu tumbuhan, benar, air, tanah, hewan, dan angin. Jadi tumbuhan, air, tanah, hewan, dan angin ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Walaupun tumbuhan, air, hewan, angin, dan tanah dipergunakan terus-menerus, akan tetapi mereka tidak pernah habis, ya, atau punah. Oke, selanjutnya contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti minyak tanah, batu bara, emas, besi, perak, nikel, dan barang tambang lainnya. Jadi minyak tanah, batu bara, emas, dan besi ini walaupun digunakan terus-menerus, dia akan habis karena jumlahnya sangat terbatas. Oke, selanjutnya manfaat sumber daya alam. Apa sih manfaatnya sumber daya alam, anandaku? Manfaat sumber daya alam itu adalah 1. Menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pangan manusia. Yang ketiga, sebagai sumber bahan bakar dan energi. Yang keempat, sebagai sumber energi pembangkit listrik. Dan yang kelima, sebagai sumber mata pencaharian. Dan yang keenam, sebagai cadangan devisa negara. Ya, anandaku semuanya, demikian materi kita pada pagi hari ini tentang sumber daya alam. Adapun tugas untuk hari ini Ustazah akan kirimkan setelah materi ini, ya. Jadi tetap semangat mengerjakan tugas, jangan pernah mudah menyerah. Selagi kalian masih muda, pergunakanlah waktu kalian dengan sebaik mungkin untuk menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, agar kalian suatu saat nanti menjadi anak yang sukses, anak yang cerdas, dan anak yang soleh dan soleha. Oke, anakku semuanya, semoga kalian selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rindu dari Ustazah, ya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.